Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoga Di Pratama. Saya Arla Caca Putra. Jarumran. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pengelolaan sampah perkotaan dengan metode dinamis di tempat pembuangan akhir Bestari Probolinggo. Pertemuan penduduk di kawasan perkotaan termasuk Probolinggo lebih dari 200 tersebut. Akibatnya tempat pembuangan akhir hampir mencapai kapasitas maksimumnya karena sistem pengelolaan yang masih mengandalkan penimbunan tanpa pengurangan dari sumber. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian menggunakan metode pemodelan sistem dinamis dengan perangkat lunak Stella 9.0 untuk mengevaluasi skenario pengolahan sampah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pendauran ulang, khususnya dengan peningkatan fasilitas seperti komposter dan bank sampah, memiliki potensi untuk mengurangi timbulan sampah secara signifikan, bahkan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pengolahan sampah ini saat ini. Selanjutnya ada alasan pemilihan artikel. Yang pertama, revelansi tinggi dengan isu lingkungan dan tata kelola sampah, perkotaan, pertumbuhan penduduk, dan keterbatasan TPA. Yang kedua, menggunakan metode pendekatan sistem dinamis atau simulasi stelo yang relevan untuk pengembalian keputusan berbasis model, prediksi, dan skenario kebijakan jangka panjang. Yang ketiga, berbasis data lokal. Kota Probolinggo memberikan gambaran nyata permasalahan dan potensi solusi. Yang terakhir, layak sebagai kajian akademik di bidang teknik lingkungan, kebijakan sampah, dan perencanaan kota berkelanjutan. Selanjutnya ada ringkasan isi artikel. Yang pertama, artikel ini mengkaji peningkatan volume sampah di Kota Probolinggo akibat pertumbuhan penduduk dan keterbatasan TPA Bestari. Yang kedua, tujuannya adalah memproyeksikan timbulan sampah 2023 sampai 2032 dan mengevaluasi strategi pengelolaan menggunakan sistem dinamis Stella 9.0. Yang ketiga ada 3 pendekatan pengelolaan dianalisis. Tanpa pengelolaan, existing, bank sampah dan daur ulang, rumah kompos, plus bank sampah. Selanjutnya ada hasil simulasi menunjukkan kombinasi 70% komposter dan 30% bank sampah adalah optimal. Berpotensi mengurangi sampah 475,67 ton per tahun pada 2032. Berikut ada sistem yang dimodelkan, memodelkan dinamika timbulan dan pengelolaan sampah di Kota Probolinggo 2023 sampai 2032 menggunakan sistem dinamik Stella 9.0. Yang pertama ada struktur utama sistem. A. Komponen penyimpanan stok terdiri dari total volume sampah di sumber, sampah yang berhasil direduksi, sampah yang dibuang ke TPA. Yang kedua ada struktur utama sistem. B. Komponen aliran flow terdiri dari aliran masuk yaitu timbulnya sampah harian dan kenaikan penduduk tahunan. Aliran keluar terdiri yaitu pengurangan sampah via rumah kompos dan bank sampah. Selanjutnya ada model konseptual sistem stock flow diagram yang, yang dimana stock flow diagram ini memiliki rumus atau isian seperti tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,0058. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk, rumusnya penduduk kota kali tingkat pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada penduduk kota sebanyak 239,024. Terusnya ada timbulan RT banyak 0,102678. Selanjutnya ada total timbulan RT, rumusnya penduduk kota dikali timbulan RT. Lalu lanjut laju timbulan sampah, rumusnya sampah fasilitas dikali timbulan sampah. Soalnya ada sampah fasilitas senilai 0,2. Soalnya ada total timbulan fasilitas, rumusnya sampah fasilitas
Selanjutnya ada total timbulan sampah. Rumusnya total timbulan fasilitas ditambah total timbunan RT. Selanjutnya tingkatan penambahan nasabah bank sampah banyak 0,14. Selanjutnya ada penambahan bank sampah. Rumusnya jumlah nasabah bank sampah dikali tingkat penambahan nasabah bank sampah. Selanjutnya ada jumlah nasabah bank sampah sebanyak 107. Selanjutnya reduksi bank sampah, rumusnya jumlah nasabah bank sampah dikali kemampuan reduksi bank sampah. Selanjutnya kemampuan reduksi bank sampah sebanyak 0,6647. Selanjutnya skenario TPA, rumusnya total timbulan sampah. Selanjutnya ada timbulan akhir masuk ke TPA skenario TPA, rumusnya skenario TPA. Selanjutnya skenario bank sampah, reduksi bank sampah ditambah total timbulan sampah. Selanjutnya timbulan akhir masuk ke TPA skenario bank sampah, rumusnya skenario bank sampah. Ada reduksi daur ulang, reduksi bank sampah dikali reduksi rumah kompos. Selanjutnya timbulan akhir masuk ke TPA skenario daur ulang, rumusnya reduksi daur ulang ditambah total timbulan sampah. Selanjutnya ada reduksi rumah kompos, rumusnya jumlah reduksi rumah kompos. Selanjutnya ada jumlah reduksi rumah kompos banyak 160,81. Selanjutnya ada laju reduksi rumah kompos, rumusnya jumlah reduksi rumah kompos dikali tingkat reduksi rumah kompos. Dan yang terakhir tingkat reduksi rumah kompos sebesar 0,85. Eh, Selanjutnya ada tabel hasil penelitian tahun 2023 sampai tahun 2032. Jadi hasil penelitian ini dari tahun 2023 sampai tahun 2032 meningkat terus, seperti total sampah yang masuk TPA di tahun 2023 ada 24,644. Terus yang tahun 2024 eh, totalnya ada 24,775. Tahun 2025 tahun 2025 ada 24,908. Terus tahun 2026 25,042. Tahun 2027 25,177. Tahun 2028 25,313. Tahun 2020 tahun 2029 25,450. Tahun 2030 25,588. 2031 25,728. 2032 totalnya 25,866. Jadi tiap tahun itu totalnya naik. Ini grafik bisa dijelaskan di hasil simulasi. Pertama, simulasi menunjukkan timbulan sampah di kota Probolinggo terus meningkat dari 24,5471 ton 2023 menjadi 25,854,15 ton di tahun 2032. Yang kedua, ada kenaikan ini dipicu oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas rumah tangga, dan fasilitas kota. Yang ketiga, upaya pengurangan sampah existing, bank sampah, rumah kompos, daur ulang, belum signifikan. Keempat, ada tanpa intervensi tambahan, peningkatan sampah akan terus membebani TPA. Yang kelima, penyebab utama peningkatan sampah rata-rata 1 ton per tahun, 1 tahun. Satu, pertumbuhan penduduk perkotaan. Yang kedua, rendahnya efektivitas reduksi sampah. Yang ketiga, tidak adanya intervensi atau kebijakan pengolahan sampah signifikan. Yang terakhir, ada simulasi menggunakan power sim dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan atau peningkatan fasilitas pengolahan 2023 sampai 2032. Analisis skenario-nya, yang pertama simulasi skenario menunjukkan bahwa intervensi pada bank sampah dan rumah kompos signifikan mengurangi volume sampah ke TPA. Yang kedua, meskipun timbulan sampah total peningkatan karena pertumbuhan penduduk, kapasitas pengolahan yang lebih baik mampu menekan beban lingkungan. Yang ketiga, skenario optimis dengan penguatan daur ulang dan pemilahan dari sumber lebih efektif daripada tanpa perubahan. Yang keempat, skenario dasar tanpa intervensi menunjukkan peningkatan sampah konsisten, intervensi melebihi kapasitas pengolahan. Dan yang terakhir ada diperlukan strategi berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat
pengembangan fasilitas, dan kebijakan pengurangan sampah dari sumber. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo, halo. ini